Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita menyembah Tuhan kita. Kita mau belajar pujian lagu ini ya. Lagu ini ungkapan Tuhan untuk kita manusia, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia tunjukkan cintanya, dia tunjukkan kasihnya lewat kematiannya di kayu salib. Karena dia rindu supaya kita orang yang berdosa, agar kita kembali kepada Tuhan. Kita yang sudah jauh, kita yang sudah lari dari Tuhan, kita yang seringkali lupa sama Tuhan, biarlah kita selalu ingat kepada cintanya, kasihnya, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Kucurahkan kasihku padamu, ku berikan hidupku untukmu. Kau lihatlah Bukit Kalvari sebagai bukti cintaku. Janjiku kepadamu takkan pernah beranjak darimu. Jika hati kembali padaku, ku tetap setia menunggu. Kembalilah padaku, tanganku terbuka bagimu. Datanglah padaku, ku akan memelukmu. Karena ku mengasihimu lebih dari segalanya. Karena hidupku berharga bagiku. Kembalilah padaku, tanganku terbuka bagimu. Datanglah padaku, ku akan
kuasa dosa. Mari kita siapkan doa syafaat kita. Saya silakan untuk kita semua yang punya pergumulan, yang punya persoalan, yang punya tantangan, yang punya harapan ke depan. Mari panjatkan doa kita. Apapun yang menjadi kesusahanmu, rintanganmu, tantanganmu, apapun yang menjadi bahayamu, himpitanmu, kekhawatiranmu, mari kita serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara kita. Ayo, kita sudah pikirkan, kita sudah cari jalan keluar, kita sudah berusaha berjuang untuk menyelesaikannya. Tetapi di atas semuanya mari kita letakkan di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan, buka jalan, buka pintu. Tapi juga kita mohon supaya Tuhan tutup pintu, tutup jalan jikalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, jika itu bukan caranya Tuhan, kalau itu bisa membahayakan kita, itu bisa malah menghancurkan kita. Berdoa, Tuhan tolong
ada keputusan kami yang salah, atau kami punya cara, kami punya tindakan, tapi itu tidak berkenan di hadapan, cegah kami itu. Tapi kalau memang itu Tuhan setuju dan Tuhan berkenan, kiranya Engkau Tuhan memberikan kemudahan, kelancaran, sehingga tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Haleluya. Dan mari kita berdoa yuk, buat kita semua yang mungkin punya teman, punya rekan, punya saudara, punya kawan yang sedang dalam kesusahan, dalam kesulitan. Mungkin kita tidak bisa berbuat banyak, kita tidak bisa menolong banyak. Kalaupun kita sudah pernah membantu, tapi bantuan kita terbatas. Mari kita doakan yuk. Mari kita syafaati, kita panjatkan doa kita topang dalam doa kita. Mari angkat suara, mari ucapkan kata-kata untuk orang-orang tersebut. Mari kita berdoa. Saya beri waktu untuk kita semua panjatkan doa kita masing-masing. Mari kita berdoa. Dengar doa kami. Dengar doa kami. Dengan seruan kami. Orang yang kami doakan, ya Bapa, ya Aba, ya Tuhan, ya Roh Kudus, tuntunlah, bimbinglah kami. Terima kasih Tuhan, ini permohonan kami kepadamu, ini doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, bersama keluarga kami, usaha pekerjaan kami Tuhan, studi sekolah kami, kuliah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita untuk terima berkat yang datang daripada-Mu. Sekarang terimalah segala berkat, rahmat, nikmat, kuat kuasa dari Bapa di surga. Terimalah segala cinta kasih, keteladanan, ajaran-ajaran, penyertaan dari Kristus Yesus Tuhan kita. Terimalah segala berkat, pertolongan, penghiburan, persekutuan, tuntunan, kuat kuasa, didikan, dan urapan dari Roh Kudus memberkati hidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus.